Recording sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali bisa bertatap muka walau lewat Zoom meeting dengan mahasiswa yang hebat-hebat, Ustadz dan Ustadzah semua yang selalu ada keceriaan membawa kepada kesuksesan mudah-mudahan ya. Ya, amin. Baik, yang pertama kuliah kita asesmen itu 3 SKS sudah berbasis pada OB ya, Outcome Based Education. Jadi kuliahnya maksimal hanya 1 jam, nanti lebih banyak kerja mandiri ya, kerja mandiri. Jadi jatah waktu kita kan 3 SKS itu 100 berapa ya? 120 menit lah, 120 menit. Tapi kita pakai hanya 60 menit saja. Nanti sisanya lebih banyak pada kerja mandiri. Bahkan outputnya itu kalau Bapak Ibu bisa menulis jurnal, maka sudah dijamin mata kuliahnya dapat A ya, sekaligus dapat tesisnya dapat A juga. Jadi mata kuliah kita ini bisa 2 sekaligus mata kuliah. Ya. Pertama mata kuliah asesmen, jadi pengembangan asesmen bisa dipakai untuk apa namanya tesis ya, bisa dipakai. Saya nanti berikan beberapa contoh sehingga tidak berbasis pada course ya, tidak berbasis pada perkuliahan, tapi basisnya pada outcome, begitu outcome. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya nanti ada di semester ini yang tembus jurnal. Kalau kemarin-kemarin mungkin dalam setiap angkatan hanya 1 ya yang tembus jurnal. Tapi nanti kita usahakan, terutama teman-teman yang nanti ya semuanya punya potensi di semester 3 selesai ya, semester 3 selesai dengan cara mata kuliah kita sekaligus diarahkan untuk penulisan jurnal. Jadi kebetulan di semester ini juga ada penulisan jurnal. Pak Nurul sudah sampai mana Pak? Apa namanya, teman-teman yang tesisnya sudah dibuat proposal, sudah sampai di mana? Sudah dicetak atau belum? Semester ini kebetulan dengan tim teaching ya, tim teachingnya Prof. Zakia sama Prof. Mahful, begitu. Nanti itu bisa sekaligus juga untuk tesis ya, tesisnya dimatangkan. Proposal itu nanti di semester ini seminar. Harapannya dari seminar itu juga bisa untuk apa namanya tulisan jurnal ya, sehingga ketika dikirim semester ini kemudian dipublish, nanti di semester 4 tidak perlu lagi menulis tesis. Nah, saya berikan contoh. Nanti saya kirim materinya ya, materinya. Tapi ini pengantar dulu, pengantar. Saya ambil contoh. Jadi ada perkuliahan kita itu ada 4 pilihan output ya, pilihan output. Yang pertama adalah book chapter ya, book chapter. Saya kirimkan contoh book chapter tahun kemarin ya, tahun kemarin.
Book chapter. Ini. Saya share. Ini sudah keluar ISBN, ya, sudah keluar ISBN. Ini mata kuliahnya Pak Ibnu sebenarnya ya. Tapi saya mengajar di kelas lain ya, di kelas lain filsafat ilmu ya, filsafat ilmu dari mata kuliah ya Bapak Ibu sudah susun, ini kita jadikan buku ya. Ini bukunya sudah keluar ISBN. Nah, sudah keluar ISBN. Jadi makalah-makalah itu dihimpun, kemudian kita buat namanya judul baru. Judul baru kita beri nama Problematika Pendidikan. Nah, telaah filsafat ilmu pendidikan. Yang menulis siapa? Yang menulis dari teman-teman kelas, ya, teman-teman kelas. Ini sudah kita beri kata pengantar. Kata pengantarnya dari Pak Direktur langsung. Nah, Direktur. Kemudian saya menulis bab 1 ya. Nah, nanti bab 1 saya beri pengantar memperkuat basis keilmuan mahasiswa. Karena mata kuliah kita adalah asesmen, nanti ya ini asesmen. Tapi ini sudah sedang running ya, sedang running, mau diterbitkan, ini baru keluar ISBN-nya ya, ISBN. Kemudian nanti ini cek plagiaris ya, yang penanda warna-warna itu cek plagiaris. Kalau ayat Al-Quran biasanya apa ada similarity nggak masalah ya, karena Al-Quran kan harus sama ya. Kemudian penulis kedua ini mahasiswa nih, sudah mulai mahasiswa. Ini contoh saja ya. Jadi makalah-makalah yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu kita wujudkan dalam outcome yang pertama namanya book chapter. Ini bagian kedua, filsafat ilmu, ditulis oleh Andre Rifki Aji Saputro. Nanti sekaligus, kalau yang penanda seperti ini namanya, ada namanya similarity ya. Jadi tercek ini. Harapannya yang putih seperti ini, yang polos. Ya, yang polos. Baik itu nanti di bagian terakhir, jangan lupa, kalau Bapak Ibu sepakat kita wujudkan dalam buku, book chapter, nanti diberi di sini ada namanya data diri ya, data diri. Contoh data diri, nanti kita berikan template-nya. Nah, data diri. Ini data diri saya ada, nah ditulis seperti ini ya. Nah ini contoh saja ya. Baik, ini buku ini covernya seperti apa? Covernya kita lihat, covernya sudah dibuatkan covernya juga. Nyung ya tak tuku di situ gua nyeluk ganti. Ini covernya. Spekter saya nyung. Nyung wani ganti orang nyung. Cukup spekter. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini covernya ya. Tadi yang buku makalah-makalah itu kita buat menjadi satu karya. Karyanya namanya karya OB, kurikulum kita sudah disettingkan menjadi kurikulum outcome. Jadi untuk mata kuliah saya, harapannya sih setiap mata kuliah itu menghasilkan outcome, tapi tergantung dari
dosennya mau apa tidak begitu. Tapi saya set up karena ini juga nanti berkaitan misalnya dari Bapak Ibu guru ini bisa dipakai untuk ya. Nanti bisa misalnya untuk melanjutkan dapat beasiswa ini juga bisa dipakai bahwa di antara Bapak Ibu termasuk yang produktif karena sudah bisa menghasilkan. Nanti dan kawan-kawannya ini mahasiswa isinya ya. Ini sudah keluar mungkin ya pekan ini ya. Jadi hasil semester kemarin ini sudah running wujudnya satu buku. Sekarang contoh yang terkait evaluasi ya. Kalau tadi mata kuliah lain, sebenarnya saya mengampu mata kuliah lain ya, mata kuliah lain. Kalau yang metodologi penelitian sementara tidak ada outcome-nya dulu biar mungkin bernafas. Biar Wilbar. Sekarang contoh yang kedua ya, contoh yang kedua yang kaitannya dengan evaluasi ya. Dengan evaluasi. Saya kirimkan contoh yang kedua. Nah, yang ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Nah, Ya. Ini mata kuliah hari ini, ya, mata kuliah hari ini. Tapi angkatan Barep, angkatan Barep. Ada yang kenal dengan penulis-penulis ini? Saya zoom ya, diperbesar. Ada yang kenal? Mudir Mahat, Zam-Zam. Ini Ustadz Arif Fauzi nih. Nah, makalah kelas ini karena ada dua kelas A dan kelas B, berarti nanti ada 2 buku ya. Buku 1 dan buku 2. Ini bukunya cukup tebal ini. Bukunya cukup tebal. Saya stop dulu. Ini nampak apa tidak nih? Saya ganti background ya. Background dulu. Ini bukunya. Nah, ini bukunya cukup tebal. Ini bukunya. Terlihat ya. Masih ada dalam segel ini. Ada dalam segel. Ini yang angkatan Barep. Angkatan Barep. Mata kuliahnya sudah dalam bentuk buku. Cukup tebal 350 halaman. Angkatan Barep. Ada lagi yang kenal dengan ini ada Ustadz artis ini. Muhammad Faizar. Ada yang kenal Muhammad Faizar? Yang Rukyah ya? Ya, itu alumni pertama itu. Alumni pertama. Kemudian ada yang dari Bumi Ayu. Yang Bumi Ayu mana nih? Zaki. Zaki apa ya? Ya ini. Ya ini. Zaki. Ini bukunya sudah jadi buku ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, yang sekarang semester 4. Berarti kakak kelas kemarin ya. Nah, bukunya ini masih disegel ini. Masih disegel. Masih disegel. Masih disegel. Sekitar berapa nih? 300 halaman. 300 halaman. Jadi hasil kuliah kita sudah menghasilkan
4 buku, ya 4 buku. Jadi kalau yang kepala sekolah, nah ini bisa dipakai untuk lomba nasional ini ya, lomba kepala sekolah nasional. Karyanya berbobot ini sudah. Saya carikan yang buku ini ya. Ini. Ada yang bocor punya siapa ini? Oh, Ustaz Mulyadi, Ustaz Aisyah. Oke, ya saya matikan. Sekarang saya carikan lagi filenya ya. Yang karya kemarin, mahasiswa kemarin. Buku yang sudah terbit. Ada pertanyaan barangkali sebelum ini contoh satu produk, ada 4 pilihan ya, 4 pilihan. Ini baru satu, saya carikan dulu untuk yang book chapternya. Ya. Bukunya ya mungkin itu dulu, lalu filenya tersimpan di tempat lain. Oke, itu contoh satu. Sekarang contoh dua ya, contoh dua. Jadi di sini ada, karena ada yang ini mau saya tunjukkan ini, tunjukkan yang ini nih. Nah ini sudah buku evaluasi mata kuliah kita. Kemudian yang satu lagi ini, nah ini ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, 5. Jadi 5. Yuk, karena di sini banyak kepala sekolah, ini bisa dipakai untuk lomba Suaranya nggak kepala jelas, Ustaz. sekolah. Nah, kepala sekolah ini dari satu mata kuliah ya, satu mata kuliah. Jadi nanti mungkin 3 angkatan berturut-turut sudah berhasil menerbitkan satu buku. Nah, begitu, satu buku. Jadi ada kuliahnya kita, jadi yang 120 menit lah ya. Kita pakai 60 menit untuk teorinya, kemudian juga kita mungkin progresnya kita tanya, terus nanti lebih banyak kerja mandiri. Nah, begitu. Mungkin juga hari ini kuliah, besoknya kosong. Nah, kosongnya itu banyak kosong, tidak ada pertemuan, tapi kerja tetap jalan. Nah, gitu ya, kerja tetap jalan. Jadi targetnya adalah ini. Targetnya. Ini dipakai bisa untuk akreditasi institusi. Kebetulan kita kemarin baru namanya benchmarking ya, benchmarking nasional dan internasional. Jadi kalau nasional itu kita sedang apa namanya menuju akreditasi unggul ya. Akreditasi unggul kalau universitasnya kan sudah 2 prodi sudah ya. Prodi kita akreditasi pertama sudah baik sekali ya, tapi sekarang dipaksa untuk nanti 2027 akreditasinya harus unggul begitu. Nah, syaratnya unggul berapa karya mahasiswa dan karya dosen. Insya Allah kalau mulai dari sekarang sudah MIPIL ya insya Allah bisa unggul. Nanti insya Allah tanggal 24
24 April setelah Lebaran kita benchmarking ke AIUM ya. International Islamic University of Malaysia. Jadi kita yang besok yang sudah daftar tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Tanggal 28 kita kuliah internasional juga bisa hadir. Nanti yang hadir karena dapat fasilitas maka nanti ke kampus. Kalau yang tidak bisa hadir bisa mengikuti online. Kemudian nanti tanggal 3 Maret ya 3 Maret itu nanti kita ada kuliah pakar secara online ya. Hari Sabtu nanti kita liburkan tanggal 3-nya itu tanggal 2 ya. Hari Sabtu depan berarti kurang lebih Sabtu depan. Itu kuliah online tapi bersama para pakar ya, para pakar nasional. Kita ngundang juga dari Malaysia ya, dari Malaysia. Ini satu, kemudian yang kedua produknya adalah tulisan dibuat dalam jurnal. Jurnalnya ringan-ringan saja, tapi judulnya nggak berat-berat, sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Ya, mungkin problematika pembelajaran agama Islam di kelas masing-masing, ya, di kelas masing-masing yang sekarang ngajarnya apa, itu bisa dijadikan sebagai mini riset. Tapi nanti fokusnya ke evaluasi, ya, evaluasi mata kuliah evaluasi. Boleh jadi proposalnya, kalau Bapak Ibu tertarik dengan proposalnya, itu diambil saja satu tulisan. Nah, begitu ya. Jadi satu tulisan, nah tulisannya jika nanti dipublish, mata kuliahnya ini evaluasinya lulus, sekaligus tesisnya juga sudah lulus. Jadi lulus tesis di semester 2. Saya berikan contoh. Ini contohnya sudah pernah kita sampaikan di awal pertemuan kita ya. Awal pertemuan kita dulu waktu pekan orientasi ya. Harusnya sepekan, tapi karena pemadatan ya hanya setengah hari saja ya. Yang dulu di lantai berapa itu? Lantai 4 ya, lantai 4. Saya berikan contoh. Yang ini. Contohnya yang ini. Nah, baik. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Internet saya tidak stabil ya. Iya, baru muncul. Sudah terlihat, ya? Ya, ini sebenarnya juga mata kuliah ini. Mata kuliah. Hanya meresum saja. Jadi kita sudah biasa meresum, anak-anak SD sudah biasa meresum. Tapi yang diresum adalah jurnal, ya. Yang diresum jurnal. Kemudian dibuat tulisan, ya. Tulisannya sesuai dengan minat Bapak Ibu. Kalau sekarang mata kuliahnya evaluasi, berarti nanti misalnya di sekolah Al-Azhar ini ada program namanya saya terpental apa ya? Cek sound 1 2 3 masih connect? Masih connect, masih connected. Ya, baik. Baik, saya terpental ini. Ini dari rumah karena hari ini ada wisuda jadi bising sekali sehingga saya harus uzlah ini dari kampus. Hari ini yang dari Tegal wisuda masih tersisa 1 orang dari Tegal. Ustadz Sultan itu. Sudah kita usahakan agar berada di kampus, tapi nampaknya ada kesibukan tersendiri Ustaz Sultan sehingga belum bisa wisuda. Mudah-mudahan bisa mengejar. Yang ini sudah terlihat ya. Ini contoh saja. Ini mata kuliah sebenarnya. Mata kuliah
Kemudian ini review sama dengan resume saja ya. Jadi coba Bu diresum tentang integrasi mata kuliahnya Pak Ibnu ini. Ya, Pak Ibnu. Diresum, kemudian dibuat tulisan. Nah, dibuat tulisan. Nah, dibuat tulisan, siapa tahu tulisannya bisa dipublish, kemudian terpublish. Nah, alhamdulillah ini hanya 8 lembar ya. 8 lembar terpublish ya. Ini publishnya di semester 3 ya, sehingga semester 3 mahasiswi ini sudah punya tabungan nilai tesis. Tesisnya kan berapa SKS? 6 SKS ya. 6 SKS tidak perlu lagi nulis tesis. Nah, berarti dia sudah lulus di semester 3 ya. Semester 3. Ulang kan. Nah, ini Ulang aja. harapannya tadi yang mata kuliah itu diwujudkan dalam bentuk jurnal. Nah, kalau jurnal itu, kalau tesis kan 120 ya, minimal 120. Nah, kalau jurnal itu hanya 8 lembar. Ini hanya 8 lembar ini. 8 lembar sudah lulus. Jadi ini yang disebut dengan outcome ya, outcome. Jadi sekali mendayung kita kuliah, tapi outputnya tidak berwujud makalah. Kalau Bu Zaki kan masih makalah ya, masih makalah. Dibuatkan dalam bentuk template, nah gitu template. Nah ini kita kirim. Nah kirim kok ternyata diterima. Oh berarti nanti tesisnya sudah lulus di semester 2. Ini contoh, ini Sinta 3 ya, Sinta 3. Sekarang yang terkait dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah kita ini yang terbaru nih, yang terbaru. Nah yang ini yang terbaru. Nah, oke ya, ini juga mata kuliah di mata kuliah kita ya, mata kuliah tapi ini mahasiswa S1 ini. Nah, sambil kuliah ternyata dia punya namanya ketertarikan. Jadi kalau pendidikan agama Islam kan terdiri dari 6 bidang. Pertama, akidah akhlak. Kemudian yang kedua, Al-Quran hadis. Yang ketiga, tarikh. Yang keempat, fikih. Yang kelima apa? Ismuba. Kalau di sekolah Muhammadiyah, Ismuba. Al-Islam, kemuhammadiyaan, dan bahasa Arab. Nah, di antara 6 matra bidang itu, Bapak Ibu tertarik di mata kuliah apa, di pelajaran apa. Nah, mungkin akan lebih bagus sesuai yang Bapak Ibu ajarkan. Kalau misalnya di SD ya PAI-nya PAI saja boleh. PAI karena luas banget, ambil Al-Quran. Nah, ini anaknya tertarik pada Al-Quran saja ya. Jadi maka studi korelasi antara namanya religiosity. Ya, religious itu ya mungkin tingkat kesalehan lah ya. Soleh dan mental well-being. Mental well-being itu kemampuan beradaptasi para mahasiswa. Nah, mungkin ini di SD. Ini sudah kuliah di semester 4 sekaligus dikirim, dibuat jurnal, ya, tulisan. Biasanya kan kira tulisannya tulisan makalah. Ini dibuat tulisan jurnal. Nah, ini terpublish ini. Ya, terpublish. Sehingga tidak perlu lagi nulis skripsi atau tesis. Jadi ketika kita sedang kuliah seperti ini, kita kirim, mata kuliahnya dapat A, saya jamin dapat A, sekaligus juga tesisnya juga dapat A. Nah, begitu. Ini contoh ya. Ini kemudian ada namanya LOE ya, LOE. LOE itu Letter of Acceptance. Ini baru tadi malam ya. Jurnal ini akan diterbitkan bulan apa? Nah, ini kita lihat namanya Letter of Acceptance. Letternya bunyinya
Bunyinya, letternya. Nah, ini. Jadi tulisan mahasiswa tadi yang kita bimbing, kebetulan bimbingannya tidak perlu ke kampus. Bimbingannya perlu pakai WA. Tanya, ya silakan 24 jam. Anda silakan konsultasi ya, konsultasi. Ya sampai HP-nya penuh ya. Nggak apa-apa lah, yang penting mahasiswa sukses. Nah, begitu ya, mahasiswa sukses. Nah, ini namanya LOA ya, LOA. Tanda bahwa jurnal kita yang sudah kita kirim tadi itu namanya sudah terpublish ya. Tapi karena publishnya itu antri, maka dia memberikan jaminan. Ya, jaminannya apa? Nah, dear, ini namanya Pauline ya, dan Darojat. Ya, ini nanti harus ada tulisannya itu dosen, no, tulisan kedua, karena yang paling penting kan Anda ini. Nah, Anda nomor satu, kemudian saya nomor dua, ya, nomor dua. Tapi terserah. Tapi karena kita sedang mata kuliah kita ya, nanti saya yang nomor dua. Ya, gitu. Intinya saja ya, ini dari Mitra Bestari, ya tim reviewnya itu sudah mengumumkan bahwa ya jurnalnya akan dipublish antara bulan Agustus dan ya saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Oh iya iya iya, monggo. Ye. Oh iya iya. Ye. Ye ye. Siap siap. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Syukran syukran. Jazakumullah. Ye. Ye. Oh iya iya. Ye. Ya, 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 sukses. Matur nuwun, matur nuwun. Ye, ye, sukses selalu. Ye, Waalaikumsalam. Ada telepon masuk, mohon maaf. Ini LOA. LOA itu sebagai jaminan bahwa karya yang sudah kita kirimkan itu akan terpublish ya, akan terpublish. Itu Mitra Bestari itu direview oleh tim lain dari perguruan tinggi lain. Berarti tulisan kita layak, tulisan kita layak. Ini contoh ya, contoh mahasiswa S1, apalagi ini S2 ya bisa sekali. Gitu. Ini nulis itu hanya mungkin 2 pekan lah nulisnya. Kebetulan dia karena jago bahasa Inggris, memang nulisnya langsung pakai bahasa Inggris ya. Mungkin di sini kan banyak dari pondok ini. Ini nulis hanya 1-2 pekan mungkin ya, 2 pekan dalam bahasa Inggris. Itu contoh dua ya, contoh dua. Jadi satu lagi boleh, satu lagi. Ini yang menarik satu lagi. Hmm. Yang ini. Oke, yang ini. Ya.
Ya, yang ini. Ini orang yang sama ya, orang yang sama. Ini mata kuliah juga ini, mata kuliah kita yang hari ini lah ya, hari ini. Tapi ini di semester 1 ini, semester 1. Jadi tadi pendidikan agama Islam terdiri dari 6 matra, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh, dan seterusnya ya. Bapak Ibu tertarik pada bidang apa? Nah, begitu. Kalau evaluasi ya nanti evaluasi ya. Contoh evaluasi boleh. Nanti kalau yang evaluasi saya tunjukkan belakangan. Jangan. Ini karena kalau materinya sudah saya buatkan nanti di on class, tapi kalau yang pertemuan pertama ini mungkin hanya 1 jam yang sifatnya hanya memberikan kunci saja ya, karena kita lebih ke outcome ya, outcome. Banyak OB ini sudah harus dilakukan pada tahun kemarin, tapi tidak semua dosen mampu ya. Jadi karena berat, jadi akhirnya ya siapa yang mampu saja gitu. Saya insya Allah mampu sehingga kemudian mencoba di kelas ini membuat outcome produk ya, produk. Mungkin mata kuliah yang lain belum mampu sehingga ya tidak diperlukan output. Mungkin lebih basicnya pada by course, hanya kuliah begitu jam 4 jam kuliah terus misalnya begitu ya. Ya. Kalau sekarang kan kalau kuliah Bapak Ibu kan sudah menguasai, tapi mungkin yang diperlukan adalah outcome-nya. Kalau yang ini mungkin sekitar sebulan ya, sebulan. Ini judulnya The Power of Quran to Heal Physical and Mental Illness. Ini juga hanya meresum saja ya, meresum. Nah, jadi ini sintanya termasuk tinggi nih. Sintanya tinggi. Sinta 3. Jadi kalau Sinta 3 saingannya para profesor ini. Jadi mahasiswa kita sudah berani bersaing dengan mahasiswa ya doktor ini, ya para profesor ini. Nah, jadi Sinta 1 dan 2 itu termasuk tinggi, ketinggian gitu. Mungkin ya kelas kita cukup Sinta 3 saja ya, karena kita terbentuk pada waktu. Tapi ini menyusunnya hanya sebulan ini. Menyusunnya sebulan. Ya, menyusunnya sebulan. Ini sudah Sinta 3 ya. Berarti nanti dapat 2 semuanya dia. Tesisnya lulus, kemudian skripsinya lulus. Cuma kan dia di S1 begitu ya, di S1. Berarti tidak perlu lagi membuat skripsi atau tesis. Nah, begitu. Nah, harapannya di semester ini Bapak Ibu sambil kuliah, sambil kemudian menulis ya, makalahnya itu dibuat dalam template jurnal. Hanya di switch saja yang biasanya makalah presentasi sekarang diwujudkan dalam template jurnal. Nah, ini kalau diajukan ke UMP ya dapat penghargaan 2 juta ini. Ya, apalagi Scopus 2 juta. Kalau Sinta mungkin hanya 500 apa 700. Sinta 1-2 ya. Sekarang yang contoh evaluasi ya. Contoh evaluasi. Saya stop. Contoh yang evaluasi. Tapi ini tulisan ini baru dipublish ya, baru dipublish. Publishnya saya bukakan. Namanya jurnal. Yang ini. Oh, jurnalnya error. Oh, bisa dibuka. Nah, ini jurnalnya. Oke. Jadi artikelnya itu nanti dikirim. Nah, ini ada yang mata kuliah, kemudian hasil mata kuliah, kemudian terpublish di sini ya. Terpublish di sini.
Tidak terlihat Bapak Ibu. Special issues, yang sini Lihat. ya. Klik ini ada tulisan bagus. Dulu. Ya, nanti di sini nanti di bagian ini ada. Nah, ini judul-judulnya sangat ringan banget ya. Internalisasi pendidikan Islami bagi perempuan. Penerapan metode demonstrasi pembelajaran fikih. Ini bisa ini Bapak Ibu ini. Tapi ini bisa masuk Sinta 2 ya. Sinta 2. Nah, ini Sinta 2 tinggi itu tadi. Bahasa Indonesia saja ya. Tidak usah bahasa Inggris. Yang analisis nilai pendidikan keluarga dalam kisah Yusuf. Wah, iya bisa ini. Ya, bisa. Silakan dibuat tulisan ya. Tapi nanti kalau membuat tulisan dikirim ke sini, nanti kirim yang ini template artikelnya di download. Nanti buat artikel disesuaikan dengan template-nya. Nanti pertemuan berikutnya ya. Lagi yang bahasa Indonesia saja. Internalisasi. Oh, ini pendidikan Islam progresif. Nah, progresif. Jadi kalau pendidikan di pondok kan sangat progresif. Begitu ya. Yang lain. Nah, yang ini tulisan saya ya. Evaluasi magang persekolahan. Nah, nanti Bapak Ibu ini diklik atau langsung di PDF ya yang ini. Klik. Ya, klik. Kemudian nanti sudah langsung jurnal. Nah, saya stop share. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya ini. Tadi yang jurnal ya. Ini mata kuliah kita. Evaluasi magang persekolahan. Jadi kalau di Bapak Ibu, kalau yang SMK kan ada magang. Nah, boleh dievaluasi. Atau di pondok pesantren ada namanya program misalnya santri sehat. Ya, boleh evaluasi program santri sehat. Boleh. Nanti tinggal ditulis. Ya, tinggal ditulis. Misalnya lagi ada program HW. Ya, evaluasi kegiatan HW di sekolah X, boleh ya. Pokoknya apa saja lah kegiatan yang kaitannya dengan namanya PAI. Nah, itu semuanya bisa, semua boleh ya, semua boleh. Nanti karena mata kuliah evaluasi ya, nanti dievaluasi. Nah, ini contoh. Ini ya ini hanya contoh saja ya, contoh. Ya saya stop. Intinya semua bisa. Yang Bapak Ibu lakukan di sekolah sudah dilakukan, tinggal ditulis. Nah, tulisannya disesuaikan template, dikirim. Ketika nanti pasti ada faktor-faktor bagaimana agar tulisan kita diterima. Ya, yang pertama, yang paling wajib ya disesuaikan dengan template. Template itu cetakan dari huruf pertama sampai huruf terakhir lah. Baik itu. Sekarang yang ketiga, mungkin cukup 2 saja begitu, nanti pusing. Kalau yang 3 nanti kaitannya haki ya, haki. Kalau haki itu biasanya untuk universitas atau fakultas dan pribadi. Tapi saya tunjukkan kumnya saja. Jadi nanti kalau akreditasi berapa karya mahasiswa dan dosen ya yang sudah dihasilkan. Nah, karena ini kurikulumnya OB berarti harus menghasilkan berapa. Berapa. Saya sudah menyumbang 15 haki ya, 15 haki, mungkin yang 4 dengan mahasiswa ya. Mungkin haki terbanyak di fakultas ya karya saya begitu. Karya saya. Saya tunjukkan hakinya yang saya dengan mahasiswa ya, yang mahasiswa. Ini juga terkait dengan mata kuliah kita. Saya tunjukkan
Nah ini. Ada 15 haki ya, 15 haki. Nah, saya ambil yang saya dengan mahasiswa. Nomor 3 saja ya. Nomor 3 saya klik. Saya klik tadi hasilnya ini. Nah, ini namanya haki. Kalau kaitannya temuan yang menghasilkan namanya ekonomi, income, namanya paten ya. Kalau orang Tegal itu patennya banyak sebenarnya ya. Karena Jepangnya Indonesia kan Tegal. Ibu-ibu ada namanya kalau anak-anak kita batuk ya. Itu biasanya minumnya apa, Bu? Biar anak-anak itu nafsu makannya tinggi, biasanya dikasih apa namanya? Aduh, Kurkuma misalnya ya, kurkuma. Kurkuma itu temulawak ya. Temulawak banyak Indonesia. Tapi patennya itu orang Jerman itu. Jadi ketika kita minum kurkuma, anak-anak kita minum kurkuma, berarti kita memberikan royalti kepada orang Jerman. Itu. Nah, sayangnya di tempat kita tidak ada namanya catatan, surat pencatatan. Surat pencatatan. Nah, Bapak Ibu sangat banyak sebenarnya potensi hakinya. Ini contoh saja. Ini mahasiswa namanya Rano. Nah, Rano ya ada di antara Anda yang kenal ya, Rano. Ini membuat apa ini? Panduan. Jadi Bapak Ibu membuat panduan. Jadi panduan apa saja begitu, panduan apa saja. Nanti dibuatkan haki. Nah, ini hakinya kebetulan karena saya yang bimbing, saya yang bayar. Jadi kalau pribadi itu bayarnya pencatatan ini 400.000. Tapi kalau dari universitas dicatatkan di universitas, haknya universitas, ya ini misalnya ini pemegang hak cipta. Nah, ini ya dipindahkan dari nama Rano dengan Darajat ke universitas, maka ini nanti yang ngurusi universitas harganya 300.000. Tapi sekarang fakultas diberikan kepercayaan juga. Jadi nanti dipindahkan di sini FAI begitu ya, di FAI nanti harganya 200. 200. Adakah kelas Anda yang kemarin tesisnya bagus tentang pembelajaran Ismuba berbasis pada Android ya? Android. Bahkan itu sudah ada di apa namanya? Play Store ya, sudah di Play Store, sudah ditawarkan itu. Nah, itu sedang kita buatkan sebanyak ngurusi ya hanya 10 menit selesai ya. Tapi kalau produk itu yang bernilai ekonomis nanti bisa namanya paten haki ya, paten. Jadi nanti setiap orang menggunakan nanti kita dapat royalti. Ini bisa nomor 3. Nomor 3. Itu yang lain saya kira masih banyak. Tapi yang sangat strategis sekali mendayung 23 terlampau adalah kita kuliah, hasil kuliahnya dibuatkan tulisan, kemudian kita kirim ke jurnal, semester 4 tidak perlu nulis, jadi semester 3 wisuda bisa. Dan sudah saya praktekkan, saya bimbing langsung namanya Bu Dokter ya, Bu Dokter titik. Nah itu saya yang bimbing menulisnya. Kalau yang S1 ini yang tadi Pauline itu sudah dapat 2 itu. Dapat 2. Jadi kalau dia masih fast track di sini kan ada fast track ya, 3 orang di sini. Jadi semester 7 S1 sekaligus dia semester 1 S2. Nah, itu. Jadi kalau Pauline itu selesai 2-nya jadinya fast track. Karena dia nulis skripsinya pakai jurnal, nulis tesisnya pakai jurnal. Jadi nulis tesisnya jurnalnya tadi hanya sepekan gitu. Saya bimbing pakai WA saja begitu. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sangat bisa. Karena yang ditulis apa yang dialami, ya, yang dialami. Nah, itu. Jadi itu ada pertanyaan. Ini sekedar mungkin pemantik atau kuliah pengantar ya, pengantar kita evaluasi. Jadi tidak by course, tapi mungkin semi
by course and by research, by research, by research. Kemudian kemarin kita kuliah juga studi banding benchmarking ya, benchmarking dengan UMM itu di FAI UMP berapa SKS. SKS-nya bagus, banyak kita sudah ideal ya, 38. Tapi kurikulum baru mulai besok mahasiswa harus menempuh 58 SKS. 58 SKS. Iya, ini kita sedang dituntut untuk membuat 58 SKS. Jadi gimana jadinya 58? Tapi akhirnya kita ketemu ya. Jangan terlalu banyak kuliah, ya terlalu banyak kuliah. Jadi kuliahnya cukup 1 jam. Yang penting karena Bapak Ibu punya kesibukan, ada hasilnya produk itu. Nah, produknya ketika Bapak Ibu kerja di rumah sudah dihargai sebagai bentuk kuliah. Jadi diperbanyak SKS-nya. Jadi kalau kita hari ini 3 SKS, mungkin nanti 5 SKS yang ke depan ya. Itu sebagai pengantar, ada pertanyaan. Kalau belum, yang pertama nanti saya kirim satu namanya silabinya ya, silabi itu hanya sebagai panduan bahwa kita mau menyelesaikan by course-nya adalah tema-tema itu. Saya tunjukkan saja begitu. By course. Silabinya. Boleh jadi nanti tidak ada mid ya, karena midnya adalah menyelesaikan tulisan, ya, menyelesaikan tulisan. Saya tunjukkan kurikulumnya ya. Oh, yang ini. RPS ini banyak tumpukan yang dibuka. Oke, yang ini. Nama mata kuliah kita itu panjang banget ya. Itu karena ada hasil nego dengan asesor ya. Mata kuliah kita sebanyak ada tiga mata kuliah ya. Tapi karena mahasiswa tidak boleh mata kuliah terlalu banyak, tapi bebannya yang dinaikkan akhirnya namanya panjang ya. Pengembangan instrumen evaluasi, asesmen dan pengukuran pendidikan agama Islam. Itu kalau di apa namanya rencana studi itu ya, itu panjang sehingga melewati baris. Melewati baris itu. Itu. Ini kita buat tema-tema ya, tema-tema. Yang ini temanya, topik-topiknya sudah Bapak Ibu kuasai ini. Pembelajaran PAI di SMP, SMA. Nanti karena ada yang dari SD boleh nanti ditambahkan di sini SD. SD atau MI. Boleh. Pembelajaran PAI. Jadi kalau di SD kan ada tematik ya. Ada tematik. Ya, tematik nanti boleh jadi Bapak Ibu dari pokok bahasan ini dibuat tulisan ya. Dibuat tulisan. Misalnya pembelajaran PAI ya, PAI terintegrasi. Wah, itu bagus itu ya. Itu bagus. Pembelajaran PAI terintegrasi. Dari topik itu dikirim ke jurnal, wah sangat bagus itu, layak. Nah, saya sudah membuat tulisan dan sudah terpublish ya, sudah terpublish. Saya tunjukkan nanti bisa untuk referen ya. Jadi dari tema itu bisa dibuat tulisan ya, bisa di SD, SMP, SMA ya. Kalau yang tematik kan
barangkali baru di SD, MI ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah misalnya berbasis pada keunggulan itu sudah ada tematik ya. Jadi belajar wudhu sekaligus juga belajar lingkungan ya. Sehingga desain tempat wudhunya itu airnya tidak terbuang, tapi bisa dimanfaatkan untuk sekaligus nyiram tanaman. Itu sekarang namanya sekolah apa itu? Berbasis lingkungan misalnya ya. Kalau di pondok pesantren namanya Pabelan itu kan dapat penghargaan internasional. Apa gelar pondok pesantren Pabelan? Sekolah alam, Ustaz. Sekolah alam. Kalau penghargaannya apa namanya? Pabelan. Namanya dia mendapatkan penghargaan Agahan ya. Agahan. Gitu. Ini contoh ya. Saya perlihatkan. Yang ini. Oke. Nah, buku kita ya, buku yang sudah kita buat, misalnya yang ini nih, ini sudah disitasi oleh 659 mahasiswa. Jadi kalau dalam bahasa hadis kan man dalla 'alal huda ya falahu ajru ka'amili biha ya. Siapa yang menunjuki ya, orang kepada kebaikan, man dalla 'alal huda atau 'alal khair ya, maka dia mendapatkan kebaikan ya. Kebaikan dari orang yang ditunjuk itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan ya. Ini sudah menunjuki 659 mahasiswa. Ini mungkin citasi tertinggi di FAI ya. Begitu. 659. Siapa saja yang sudah mensitasi tulisan kita. Nah, itu bisa dilihat di sini. Tadi yang mau saya tunjukkan adalah kaitannya yang PAI ya. Jadi ini nanti yang akreditasi begini nih. Tulisannya sudah disitasi berapa ya. Semakin tinggi berarti poinnya tinggi. Semakin tinggi. Nanti saya kirim di sini di grup ya. Nanti bisa ada kewajiban setiap mahasiswa menyusun skripsi, tesis, atau jurnal, maka harus mensitasi tulisan dari dosennya. Saya kirimkan di sini contoh kasus di punya saya saja Google Scholar-nya ya. Google Scholar. Oke, sudah saya kirim di grup. Nanti bisa berselancar di Google Scholar saya ya. Saya tunjukkan yang boleh yang ini. Stop. Ada yang ini. Boleh. Evaluasi metode diskusi ya, dalam pembelajaran bla bla bla. Misalnya ini ya. Pelajaran PAI, pendekatan saintifik. Ini di SMP. Ini sudah disitasi oleh orang. Tulisannya sudah terpublish. Berarti ya sudah lolos itu ya. Sudah lolos. Nah, itu tidak perlu lagi menulis tesis. Gitu. Baik, itu kembali ke yang bagian ini. Jadi karena Bapak Ibu sudah mengalami menjalani setiap hari hanya bagaimana menulis saja begitu ya. Atau bahkan dalam hadis yang lain, jadi kalau ini kita memberikan kebaikan, kemanfaatan, karena boleh jadi dari tulisan kita maka banyak yang tercerahkan ya. Ini ilmu manfaat ya, ilmu manfaat secara langsung, maka menjadi amal jariah ya. Amal jariah. Mudah-mudahan itu bagian juga dari amal jariah. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau Anda bukan raja, kalau Anda bukan seorang ulama,
maka biar dikenang, ya biar manfaat, maka menulislah. Khairul jalis fi zamanikum Alkitab. Ya. Sebaik-baik teman dalam setiap masa adalah buku. Ya, kita sudah menghasilkan buku. Jadi pokok bahasan ini ya kita belajar ini sekaligus nanti dibuat tulisan. Nah, tulisan. Boleh Bapak Ibu nulisnya 2 orang, boleh ya, boleh maksimal 2 orang. Nanti yang satu dengan 3-nya saya yang terakhir. Nah, gitu. Kalau itu mau diarahkan ke jurnal ya, ke jurnal. Tapi kalau nanti arahnya ke buku ya berarti 1 chapter hanya ditulis 1 orang. Tapi kalau bahasa Jawanya ya harapannya ya palang apa gitu ya, sambil menulis 1, 2, 3 pulau terlampau ya mendingan dibuat dalam template jurnal. Jadi kalau itu terpublish di Sinta 1, 2, 3, 4, mungkin 4 ya terlalu ini ya, 1, 2, 3 saja biar aman. Nah, itu sudah langsung dapat tesisnya. Ini bisa dibuat tulisan jurnal. Yang nomor 2, ya ini bisa juga ini model pembelajaran terintegrasi. Ya seperti apa sih di tempat Bapak Ibu? Nah begitu. Itu dibuat tulisan itu ya. Ciri tulisan ilmiah berarti ya harus ada referennya. Nah, begitu. Boleh itu pengalaman, boleh itu namanya kajian pustaka, boleh juga hasil namanya evaluasinya. Boleh ditulis di sini. Jadi di samping kita belajar ya memperdalam atau diskusi bersama di kelas, maka ada namanya outputnya. Outputnya dibuat dalam tulisan. Yang ketiga, implikasi pembelajaran terintegrasi. Ya, seperti apa implikasinya? Kalau di tempat kita ada namanya studi Islam ya. Jadi mahasiswa kedokteran kita itu sudah terintegrasi, wajib nyantri selama 1 tahun atau 2 tahun. 1 tahun mahasiswa kedokteran kita. Sehingga apa? Sehingga ya dari Fakultas Kedokteran, maka dia di samping sebagai dokter, maka dia juga bisa sebagai dokter spiritual. Ngimaminya bagus. Ini kebetulan UMP kan koasnya di Tegal ya, di Tegal. Bahkan banyak juga yang hafid ya, yang hafid jadi dokter hafid. Jadi begitu datang masuk ke kamarnya dokter sudah sembuh karena dokternya memberikan auranya aura yang baik. Jadi belum disuntik malah sudah sembuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Ketemunya selalu menyenangkan. Dokternya pandai juga ya memberikan sugestinya mau nyuntik Bismillahirrahmanirrahim. Belum disuntik sudah sembuh gitu ya. Itu keunggulan di UMT kita namanya berbasis pada SKKDM, standar kompetensi dokter Muslim. Dia bisa ngimami, bisa khotib, bisa memberikan terapi spiritual dan seterusnya. Nah, itu misalnya keunggulan. Apa keunggulannya misalnya? Itu nanti silakan. Jadi di sekolah masing-masing itu sudah banyak distingsinya, keunikan. Nah, itu tinggal ditulis saja itu. Tinggal ditulis, dieksplorasi, dilaporkan saja keunggulan. Di sini banyak yang ada keunggulannya. Nah, itu biar kesuksesannya, success story-nya itu bisa dipelajari oleh orang lain, bisa menjadi ilmu, maka ditulis. Jadi sekarang OB ya tadi ya, kembali ke OB berarti tidak hanya kuliah, tetapi separuh tadi adalah teorinya, kemudian pada praktek. Kembali ke yang ini, nanti disepakati, silakan ditawarkan. Ya, ditawarkan, artinya mau jurnal oke, mau buku juga oke. Kalau yang buku yang ini ya, yang buku ini 1 chapter, ya 1 chapter. Nah yang ini, yang buku ini sedang sudah dapat ISBN 1 pekan yang lalu ya, 1 pekan lalu. Jadi mata kuliah di semester 1 kemarin ya, semester 1 kita kan nggak ada hasilnya, ya hasilnya ya proposal itu ya. Ini kalau di saya kelas di kelas lain ini sudah dapat
satu buku dan sudah ada ISBN. Tapi karena semester kemarin outputnya ada proposal, ya supaya proposal itu nanti bisa juga dihakikan ya, dihakikan. Ya nanti kalau ada dana ya nanti proposalnya kalau sudah bagus nanti proposal tersebut bisa dihakikan. Kalau ini ditulis satu chapter satu orang ya. Tapi kalau yang mau tulisan jurnal maka satu chapter ya satu bahasan bisa ditulis oleh 2 orang, boleh. Ya nanti silakan siapa dengan siapa dibebaskan ya, tidak ada ikatan. Nanti yang ketiga saya sebagai pembimbing ya, pembimbing pembimbingannya lewat di Japri saja. Japri silakan. Japrinya pas lagi ingat, misalnya tengah malam di Japri nggak apa-apa di Japri. Nanti mungkin saya jawabnya jam berapa begitu ya. Seringkali mungkin tengah malam belum tidur ya saya jawab pertanyaan bimbingan. Ya. Begitu seterusnya saya lanjutkan untuk yang chapter 2. Chapter 2. Mahasiswa menguasai konsep pengukuran asesmen. Nah, yang ini. Yang ini. Ini juga bisa dibuat tulisan, ya, tulisan. Ini bisa juga dibuat tulisan. Nah, tulisan. Ini tulisan saya yang ini. Ya, tulisan ini citasinya juga sudah banyak ya. Yang ini dari konsep nomor 2. Ya, nomor 2 saya pindah ke Google Scholar ya. Google Scholar. Google Scholar. Oke. Google Scholar-nya linknya sudah saya kirim ke grup ya, ke grup. Tadi chapter ketiga ya. Chapter ketiga. Nah ini sudah 59 ini. Ya 59. Bahkan ini ada profesor yang namanya ngelinknya ke saya. Ya, jadi tulisan saya kemudian menjadi referen bagi ada 3 profesor di UIN Jakarta ya. Nah, jadi saya memberikan mudah-mudahan memberikan manfaat gitu ya. Tadi mendalla alal khair falau ajru ka ajru ka'amil biha nabi itu. Ini bisa nih. Siapa yang sudah mensitasi boleh diklik di sini, klik. Nah, ini tulisannya ini ya. Ini adalah tulisan-tulisan yang nanti ternyata tulisan saya menjadi referen ya, menjadi referen. Ya, menjadi referen. Ini sudah terlihat ya. Nah ini tulisan-tulisan ini referennya di antara referennya adalah tulisan saya ya, tulisan. Nah kembali kembali ke sini. Nah ini. Jadi tadi chapter ketiga nanti ini sudah menjadi tulisan dan tulisannya sudah disitasi oleh 59. Ini termasuk yang paling banyak nomor 2 ya. Nomor 2. Ini penulis kedua. Penulis kedua ini sebenarnya hanya mencantumkan nama ya. Mencantumkan nama dan beberapa tahun yang lalu beliau dipanggil oleh Allah, sudah wafat, Allah yarham, semoga menjadi amal kebaikan juga. Pak Wahyu ini baru selesai doktor, kemudian setahun lah meninggal ya Pak Wahyudian. Mungkin di sini ada Mbak Mutiko, kenal ya Pak Wahyudiana ya? Masih teringat mungkin. Baik, yang selanjutnya begitu terus sampai chapter berikutnya. Nanti dipersilakan mau mengambil
satu tulisan berdua atau satu tulisan sendiri ya. Jadi kalau satu tulisan sendiri berarti nanti larinya ke book chapter, ke buku. Tapi kalau satu tulisan mau berdua berarti nanti larinya ke tulisan jurnal. Karena di sini kelasnya banyak, berarti nanti ada 2 produk. Tapi saya sarankan bagusnya memang membuat tulisan jurnal. Nah, begitu. Saya kembali ke chapter-chapternya tadi. Yang keempat, yang ketiga ini teori penting ini. Teori penting ya dalam mengevaluasi itu sebenarnya ada 9 teori ya. 9 teori, tetapi kita cukupkan pada 4 saja ya. Ada 4, ada chip, contact, input, proses, produk. Hampir tesis-tesis kita karena keunggulan atau distingsi S2 PAI kita itu pada evaluasi sebenarnya ya. Sehingga teori evaluasinya itu matang ya. Teori evaluasinya matang. Banyak tesis-tesis yang lebih ke arahnya ke evaluasi ya. Kemudian yang keempat, nanti di sini silakan bisa diwujudkan. Sampai ke 16 ya, sampai ke 16. Nah, 16. Nah, di sini ada juga hot ya, hot. Boleh juga Bapak Ibu mengambil tentang hot, misalnya hot. Jadi pengalaman Bapak Ibu mengajarkan PAI berbasis pada hot, nah, misalnya ya, penyusunan instrumen akidah akhlak berbasis pada hot. Nah, itu bisa dibuat tulisan. Ya, silakan. Atau boleh jadi Bapak Ibu menulis di luar tema-tema ini, boleh silakan. Ya, karena Bapak Ibu sudah punya proposal. Nah, kemudian ada satu bagian yang penting tapi terkait dengan misalnya evaluasi boleh, ya, evaluasi boleh. Pokoknya yang terkait dengan evaluasi boleh. Saya kok karena bidangnya pembinaan pramuka. Nah, boleh Bapak Ibu nulis tentang pramuka boleh. Evaluasi program pramuka atau HW di SDX boleh ya ditulis. Pokoknya ada kata-kata evaluasinya ya. Evaluasi karena misalnya Bapak Ibu ada yang jadi takmir masjid boleh, tidak harus di sekolah ya. Di luar sekolah pun boleh. Jadi di sekolah misalnya di luar sekolah ada namanya program Qorya Thayyibah. Di Qorya Thayyibah biasanya punyanya ibu-ibu ya. Qorya Thayyibah itu. Dasawisma itu. Pembinaan mental keagamaan pada kelompok dasawisma, ya, studi evaluasi program boleh ya. Jadi tidak harus di sekolah ya. Jadi ini luas cakupan evaluasi pembelajaran bisa di sekolah bisa di luar sekolah. Jadi formal maupun non formal. Saya kira begitu pengantar dari saya. Nanti setelah ini Bapak Ibu sambil apa saja minum kopi boleh nanti masuk di on class. Saya sudah ngirimkan video recording ya, untuk penajaman perkuliahan hari ini yang mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup ya, di grup biar grupnya dinamis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Jadi kuliahnya tidak panjang-panjang, cukup mungkin maksimal 1 jam. Sisanya adalah pada target luaran. Nah, luarannya tadi bisa haki, bisa buku, kemudian bisa jurnal, kemudian yang satu bisa panduan. Jadi kalau yang dari misalnya basicnya pada penelitiannya, proposalnya, saya belum melihat proposalnya secara lengkap ya. Ada yang penelitian R&D misalnya ya. R&D kan hasilnya produk ya. Itu bisa berarti nanti laporan boleh. Atau panduan. Contoh yang panduan ini. Nanti bisa
saya kirimkan panduan. Ini bisa jadi produk ya. Penelitian. Ini yang contoh panduan. Penelitian. Skin. Like skin. Yeah. Well, it's normally Normally not. normally not. Now in 2024, there are a lot of Italian websites, but now originally no. As you know, yeah. But we have It's only officially African and Asia Asia Timur. Nah, suaranya ya. Asia. Africa. Pak Rahmat, bocor. Nice. There is a tourist in this class. Volunteer, Ustaz. Oh, There iya. is volunteer. Oh, Masya Allah. Good luck. Good luck. Al-Azhar. Oh, Al-Arsyad. Oh, Masya Allah. In your school, come from foreign? No, but in recreation with Oh. a junior high school. Oh, Masya Allah. Ya, barakallah fiik. Amin. Ini contoh yang panduan tapi jadi Suaranya nggak kedengeran, Zat. Allah, ya, ya. Ah, ya. Ya, ini contoh, mohon maaf. Berarti ternyata keklik ya. Ini sebenarnya tadi produk R&D ya, produk R&D. R&D-nya ada beberapa teman yang sudah melakukan R&D. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan mengajarnya R&D itu. Ya, mengajar. Saya itu ngajar Al-Qur'an ya, bagaimana biar sukses. Bapak Ibu punya cara. Ya, kemarin belum sukses, sekarang sudah sukses. Itu ditulis gitu ya. Tulisnya judulnya buku panduan, kemudian hasil kesuksesannya itu bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, ini saya membuat tulisan pembelajaran kata serumpun dengan menggunakan komputer. Ini produknya dua itu. Produk tulisan, kemudian produknya adalah buku panduan. Ini yang tulisan ya. Sekarang yang buku panduan. Panduan. Coknet. Panduan persami. Nah, misalnya boleh itu Bapak Ibu. Tapi nanti kalau dikaitkan dengan mata kuliah kita evaluasi, ya berarti apakah panduan itu efektif apa tidak? Berarti arahnya ke situ. Nah, begitu. Jadi sudah diuji cobalah begitu ya panduan. Jadi di sini banyak yang sudah berhasil, itu panduannya itu nanti diuji coba. Nah, uji cobanya kan mungkin menggunakan apa? Mungkin satu kelas atau dua kelas, gitu. Tidak. Jadi itu masuk bagian dari mini riset evaluasinya skala kecil, bisa ditulis. Saya kira begitu pengantar dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya Ustaz, mau tanya bentar Ustaz. oh silakan. Oke. Nah, itu terkait tadi berarti mahasiswa memilih Ustaz, ada buku panduan, buku Boleh. tulisan panduan Boleh. dan juga jurnal. Berarti nanti kalau misalnya milih salah satu, misalnya ambil buku tulisan panduan, tadi jurnal nggak usah Ustaz, berarti. Nggak usah, ya, nggak usah. Ya, ya. Panduan boleh. Ya, nanti dilarikan ke Haki. Nah, gitu. Haki.
boleh. Tapi itu nilainya sedikit ya. Kalau nilai yang paling tinggi ke tulisan, ditulis. Nah, syarat tulisan nanti ada namanya template. Di template biasanya ada namanya ya referen lah, ada minimal referen. Ya. Nanti saya kirimkan beberapa contoh yang tulisan sederhana saja, begitu, nggak usah ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu begitu. Ya, Ustaz. Lagi, Terima kasih. nanti masuk di on class. Nah, ini on class-nya. On class. Nah, ini. Jangan lupa nanti di sini ada presensi ya. Saya klik dulu. Oke, masih ada yang merah. Kita cek presensinya. Kalau yang merah berarti belum berhasil mengisi presensi. Parafo. Masih kosong, merah-merah. Pak Amin. Ya, sudah sukses. Sudah bagus. Yang merah, ada pertanyaan. Yang merah ini blok. Saya Pak belum bisa masuk absen. Oh ya, baik. Nah, saya bantu. Yusuf Pak. Ini Yang di laptop keluar-keluar, ya, sinyalnya susah. yang bagian sini. Ini sudah ya. Next. Next berarti halaman 2. Ini udah masuk semua? Pak Ratwo ada, Pak Ratwo? Bohimatun. Ini udah masuk ya. Harus di-save. Jangan lupa kalau ngisi presensi di-save ya. Oke, tadi sudah di-save ya. Oke, sudah semua. Ibu Muhimatun ada? Ya, saya kira sampai di sini saja dicukupkan. Kemudian di bagian awal nanti ada pengantar ini ya, ada pengantar. Ya, kita lihat di sini ada pengantarnya. Nah, ini nanti diklik. Diklik. Saya kembalikan lagi. Ini karena masih pakai sistem lama ya. Sistem lama mungkin beberapa, saya kira sudah akrab lah. Nanti ini diklik URL-nya ini. Klik. Diklik lagi. Nanti ada videonya ini. Ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Diklik. Yang bawah juga begitu, yang bawah. Topik 1. Ya, topik 1. Di sini ada materi, ada output. Ya, saya pastikan dulu karena seringkali tidak muncul. Nah, di lesson ini nanti ada namanya linknya ya. Di lesson ada linknya, diklik ya.
Klik. Kemudian nanti ada videonya ya, ada videonya. Kalau nggak muncul ya nanti bisa disampaikan begitu. Saya kira begitu perkuliahan hari ini. Nanti dari topik-topik itu silakan Bapak Ibu mau memilih yang mana, mau berdua atau sendiri. Ya, kalau sendiri berarti membuat buku, nanti menulis, ya, menulis topik itu bebas. Atau tertarik, tidak tertarik di topik itu, tapi ada kaitannya. Apa yang sudah Bapak Ibu alami, pembelajaran PAI atau pembelajaran, kalau mata kuliahnya kan PAI dan akhlak mulia, boleh. Akhlak yang ke umum juga boleh, ya. Nanti kaitannya ditambahi, fokusnya adalah evaluasinya. Nanti evaluasi. Begitu, sukses selalu, teriring doa. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, rahmat, dan kasih sayang kepada Bapak Ibu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya di grup. Kalau seperti Ustaz Nanang tidak bisa ya pakai voice juga boleh. Kirim voice. Ya, kemana ini Ustaz Nanang? Dari PTM, Ustaz. Oh, dari PTM. Ya. Iya. Salam buat semuanya, Das. Oke, ya, luar biasa ini. Ya, Ustaz Nanang hati-hati. Iya. Sampun cekap, ya. Nanti Nggih. ada pertanyaan silakan di WA, buat voice juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pinginnya langsung ketemu gitu. Oh, boleh, boleh. Waalaikumsalam. Ada satu kali pertemuan, ya, pertemuan. Ini kaitannya nanti ada kompetensinya 2 program itu ya. Saya mau ngajarkan program. Programnya yang mudah, software, pakai software ya. Pakai software nanti ya harus ketemu. Cuma nanti kalau bisa ketemu bareng ya bareng, kalau enggak ya nanti dipecah ya, kembali saya jalan-jalan begitu, enggak apa-apa. Jalan-jalannya saya kirimkan di kisah perjalanan di Facebook, nanti bisa silaturahim di Facebook. Iya, Pak Turun.